Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nafila Putria Cinta Azahra dengan NIM 2311015 dari program studi bisnis digital. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Sosial Media, Marketing, dan Live Commerce terhadap keputusan pembelian produk sustainable fashion pada konsumen generasi Z. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan memasarkan produk dan cara konsumen melakukan pembelian. Saat ini, media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi sarana pemasaran yang sangat efektif. Selain itu, muncul fenomena live commerce, yaitu aktivitas penjualan melalui siaran langsung yang memungkinkan interaksi antara penjual dan konsumen secara real time. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat sehingga muncul tren sustainable fashion yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan produksi yang lebih bertanggung jawab. Generasi Z menjadi kelompok yang menarik untuk diteliti karena mereka aktif menggunakan media sosial dan memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. Next. Dan kemudian ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi. Pertama, penggunaan media sosial dalam pemasaran semakin meningkat. Yang kedua, live commerce berkembang pesat sebagai metode penjualan digital. Yang ketiga, generasi Z menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap produk sustainable fashion, namun belum diketahui secara pasti bagaimana pengaruh sosial media, marketing, dan live commerce terhadap keputusan pembelian produk tersebut. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 pertanyaan. Pertama, apakah sosial media marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sustainable fashion? Kedua, apakah live commerce berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Dan yang ketiga atau yang terakhir, apakah kedua variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian konsumen generasi Z? Next lagi. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian. Kemudian mengetahui pengaruh live commerce terhadap keputusan pembelian serta mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap keputusan pembelian produk sustainable fashion pada generasi Z. Next lagi. Sosial media marketing. Sosial media marketing merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk dan membangun hubungan dengan konsumen. Strategi ini memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan interaksi dengan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan membangun kepercayaan pelanggan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan meliputi konten kreator, konten sharing, interaction, accessibility, dan credibility. Next. Kemudian ada live commerce. Live commerce merupakan kegiatan penjualan melalui siaran langsung atau live streaming. Melalui live commerce, konsumen dapat melihat produk secara langsung, memperoleh informasi yang lebih jelas, serta berinteraksi dengan penjual secara real time. Adapun indikator yang digunakan yaitu interactivity, informativeness, visualization, trust, and entertainment. Dan kemudian ada sustainable fashion. Sustainable fashion itu sendiri apa sih? Sustainable fashion adalah konsep fashion yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam proses produksi maupun konsumsi. Tujuan adalah mengurangi dampak negatif
industri fashion terhadap lingkungan. Contohnya adalah penggunaan bahan ramah lingkungan, daur ulang, bahan dan proses produksi yang lebih etis. Kemudian ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan proses yang dilakukan konsumen sebelum membeli suatu produk. Proses tersebut meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, hingga perilaku setelah pembelian. Dalam penelitian ini, keputusan pembelian menjadi variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Next, yaitu generasi Z. Generasi Z itu apa sih? Generasi Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di era digital. Mereka sangat dekat dengan teknologi dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, generasi Z yang lebih peduli terhadap isu sosial dan lingkungan sehingga menjadi target pasar yang potensial bagi produk sustainable fashion. Kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sosial media marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa live commerce mampu meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen. Sedangkan penelitian mengenai sustainable fashion menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk fashion. Hasil penelitian terdahulu ini menjadi dasar bagi penelitian yang saya lakukan. Next, yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa sosial media marketing sebagai variabel X1 dan live commerce sebagai variabel X2 diperkirakan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian sebagai variabel Y. Hubungan inilah yang akan diuji melalui penelitian. Kemudian ada hipotesis penelitian. Ini hipotesis penelitian. Hipotesis pertama adalah sosial media marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis kedua adalah live commerce berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis ketiga adalah sosial media marketing dan live commerce secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sustainable fashion pada generasi Z. Terus kemudian kita ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanation research karena bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel Variabel independen terdiri dari sosial media marketing dan live commerce, sedangkan yang variabel dependen adalah keputusan pembelian. Next, kita juga ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah konsumen generasi Z itu sendiri yang ada di Indonesia, yang aktif menggunakan media sosial, pernah menonton live commerce, dan pernah membeli produk sustainable fashion secara online. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Kemudian ada perhitungan sampel. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan Hare dan rekan-rekan, yaitu 5-10 kali jumlah indikator. Penelitian ini menggunakan 15 indikator sehingga perhitungannya adalah 15 dikali 10 sama dengan 150 responden. Dengan demikian, jumlah sampel minimum yang digunakan adalah 150 responden. Next. Selanjutnya kita ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert 5 point. Nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan nilai 5 menunjukkan sangat setuju. Selain kuesioner, penelitian juga menggunakan studi pustaka sebagai sumber data pendukung. Next lagi.
kita ada teknik analis teknik analis teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Tahapan analisis meliputi analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Tujuannya adalah memastikan data layak digunakan dan mampu menjawab hipotesis penelitian. Next lagi, itu kita ada regresi dan uji hipotesis. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E. Selanjutnya dilakukan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Kemudian dilakukan uji F untuk melihat pengaruh kedua variabel secara simultan. Dan terakhir, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap keputusan. Next, kita Oke. Penutup ya. Sebagai penutup, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sosial media marketing dan live commerce terhadap keputusan pembelian produk sustainable fashion pada konsumen generasi Z. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel minimum 150 responden dan analisis regresi linear berganda. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.